Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Aryansyah. Kali ini saya akan mempraktikkan mengenai bagaimana cara pemeriksaan New Balance Score. Metode penilaian yang digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan bayi baru lahir dengan cara mengevaluasi kematangan fisik dan neuromuskular. Sistem penilaian ini melibatkan pemeriksaan 18 aspek yang kemudian dijumlahkan untuk menentukan usia gestasi dalam minggu. Penilaian kematangan fisik terdiri dari 12 item yang dinilai dalam 2 jam pertama setelah lahir, seperti tekstur kulit, lanugo, rambut halus, pembentukan payudara, mata, telinga, dan genitalia. Pemeriksaan neuromuskular maturity adalah penilaian tingkat kematangan sistem saraf dan otot bayi baru lahir yang digunakan untuk menaksir usia gestasi, usia kehamilan. Biasanya bayi prematur memiliki tonus otot lemah, ekstremitas lebih lurus dan lentur, sedangkan pada bayi cukup bulan biasanya tonus meningkat, gerakan lebih kuat dan kaku, postur lebih fleksi. Mari kita simak bersama bagaimana cara melakukan scoring New Balance Score. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Cahya Aryansyah, kelas FK UII. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan New Balance Score yang fungsinya untuk mengetahui dari maturitas bayi. Yang pertama, saya akan melakukan dari Neuromuscular Maturity. Yang pertama adalah penilaian dari postur, di mana pada penilaian ini adalah mengamati posisi ekstremitas dari bayi. Bayi prematur biasanya memiliki ekstremitas yang lebih ekstensi, sedangkan bayi yang cukup bulan memiliki fleksi yang cukup baik. Pada bayi ini memiliki fleksi yang cukup baik pada lengan maupun tungkai bawahnya. Pada penilaian postur didapatkan nilai 4. Selanjutnya adalah pemeriksaan square window. Kita lakukan pemeriksaan square window dengan cara pegang tangan bayi dan tekuk perlahan telapak tangan ke arah lengan bawah. Terlihat sudut sekitar 40-60 derajat, menunjukkan kematangan sedang dengan skor 3. Selanjutnya adalah pemeriksaan Ambrake coil, yaitu dengan cara meluruskan lengan bayi selama beberapa detik, lalu dilepaskan. Kemudian kita nilai lengan segera kembali ke posisi fleksi yang kuat, dengan sudut sekitar kurang dari 90 derajat. Pada pemeriksaan Ambrake coil didapatkan nilai 4. Selanjutnya kita periksa popliteal angle. Pemeriksaan ini untuk menilai tonus otot tungkai bayi. Dilakukan dengan cara memegang paha bayi dan tekuk lutut ke arah dada. Lalu perlahan luruskan tungkai sampai terasa ada tahanan. Terlihat sudut di antara belakang lutut sekitar 100 derajat, menandakan fleksibilitas sedang. Hasil ini menunjukkan tingkat kematangan neuromuskular yang sedang dengan skor 3. Penilaian popliteal angle didapatkan skor 3. Selanjutnya kita periksa scarf sign. Pegang satu lengan bayi dan tarik perlahan melintasi dada seperti memakaikan syal. Terlihat siku bayi melewati sedikit garis tengah tubuh, menandakan tonus otot masih agak lemah. Hasil ini menunjukkan kematangan neuromuskular sedang ke arah prematur dengan skor 2. Selanjutnya kita periksa heel to ear untuk menilai fleksibilitas tungkai bayi. Pegang pergelangan kaki dan arahkan tumit perlahan ke telinga pada sisi yang sama tanpa memaksakan. Terlihat adanya resistensi yang kuat dan tumit hanya bisa mendekat cukup jauh dari telinga. Hasil ini menunjukkan tonus otot yang cukup baik dengan tingkat kematangan neuromuskular cukup matang. Skor 4. Selanjutnya, kita menilai physical maturity, yaitu tanda kematangan fisik bayi baru lahir. Ada 6 parameter yang diperiksa. Pertama, pemeriksaan kulit. Amati warna, ketebalan, dan tekstur kulit. Bayi prematur memiliki kulit tipis dan kemerahan, sedangkan bayi cukup bulan kulitnya lebih tebal, kering, dan sedikit mengelupas. Pada bayi ini terlihat kulit sudah tebal, tidak transparan, dan sedikit kering dengan pelupasan yang halus. Ciri ini menunjukkan bayi cukup matang. Skor 4. Yang kedua, pemeriksaan lanugo. Lanugo atau rambut halus yang tumbuh pada janin biasanya tumbuh di area punggung dan bahu.
Landugo biasanya banyak pada bayi prematur dan mulai berkurang mendekati cukup bulan. Pada bayi ini, terlihat hanya sedikit landugo yang tersisa, menandakan rambut halus mulai berkurang seiring kematangan janin. Hasil ini menunjukkan kematangan baik. Skor 4. Selanjutnya pemeriksaan plantar surface. Lihat garis-garis di telapak kaki, semakin banyak dan jelas garisnya hingga ke tumit, semakin batang usia gestasi bayi. Pada bayi ini memiliki skor 4 karena memiliki garis yang cukup banyak. Selanjutnya pemeriksaan telinga bayi. Pada bayi ini terlihat daun telinga yang sudah mulai tegas dan memiliki elastisitas yang cukup baik. Saat dilipat, telinga kembali ke bentuk semula dan hasil ini menunjukkan tingkat kematangan sedang menuju cukup bulan dengan skor 3. Selanjutnya kita periksa areola atau payudara bayi. Terlihat areola sudah tampak jelas dengan sedikit jaringan payudara yang teraba dan peninggian sekitar 3-4 mm. Hasil ini menunjukkan kematangan sedang menuju cukup matang dengan skor 3. Kemudian pemeriksaan genitalia. Pada pasien ini, bayi laki-laki ditemukan adanya testis yang sudah turun ke skrotum dengan menggantung dan adanya ruge yang sudah terbentuk. Skor 4. Setelah semua parameter dinilai, skor kemudian dijumlahkan untuk memperkirakan usia gestasi bayi. Pada pemeriksaan kali ini, total skor yang diperoleh adalah 41, yang menunjukkan bayi berada pada kisaran usia gestasi sekitar 40 minggu atau cukup bulan. Penilaian ini penting untuk membantu tenaga kesehatan dalam menentukan kondisi kematangan bayi, terutama usia kehamilan yang tidak diketahui secara pasti. Lakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan pastikan dalam keadaan hangat dan stabil. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan menambahkan pemahaman terhadap pemeriksaan New Blood Score. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.